Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran? Seperti biasa, berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan lagi panduan untuk memandu atau membimbing saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang cinta Al-Quran, yang belum mengerti dan yang belum memahami tentang posisi-posisi atau keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Tonton terus videonya sampai selesai, agar supaya saudara-saudara dapat memahami dan mengerti penjelasan-penjelasan mengenai posisi-posisi dan keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Furqan ayat yang ke-69 dan ayat yang ke-70 ini. Dan jika saudara-saudara suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk di-subscribe, agar supaya saudara-saudara tetap mendapatkan pengetahuan tajwid berikutnya. Baiklah saudara-saudara, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Di dalam surat Al-Furqan ayat 69 ini ada huruf do yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf ain. Ini dinamakan alif lam komariah. Selanjutnya ada huruf ta atau huruf zal yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harkat. Selanjutnya ada huruf ya yang berbaris fathah menghadapi huruf wawu sukun. Ini hanya dinamakan layin saja. Selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf qaf. Ini dinamakan alif lam komariah. Selanjutnya ada huruf ya yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf dal sukun. Huruf dal sukun ini harus dibaca qalqalah, yaitu qalqalah sugro, artinya qalqalah kecil, karena disukunkannya huruf dal ini berada di tengah bacaan. Dan selanjutnya ada huruf fa yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf ha yang berbaris kasroh berdiri didahului oleh huruf ya sukun. Ini dinamakan mad mubalaghah yang harus dibaca panjang, 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf ha yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris fathah tain atau berbaris tanwin fathah menghadapi huruf alif mati dan dihentikan membacanya. Ini dinamakan mad iwad yang harus dibaca panjang, 2 harkat. Dan selanjutnya beralih kepada ayat yang ke-70. Pada ayat ini ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harkat.
Selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf ta. Ini dinamakan ikhfa. Dan selanjutnya ada huruf ta yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf alif yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad badal yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah tain atau berbaris tanwin fathah menghadapi huruf shod. Ini dinamakan ikhfa. Dan selanjutnya ada huruf shod yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ha yang berbaris fathah tain atau berbaris tanwin fathah menghadapi huruf fa. Ini dinamakan ikhfa. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf hamzah, masih berada di dalam satu kalimat dan ditandai dengan alis yang tebal. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad wajib muttasil yang harus dibaca panjang sekitar 6 harakat. Dan selanjutnya ada kalimat Allah. Kalimat Allah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena kalimat Allah ini didahului oleh huruf yang hidup, yaitu huruf lam yang berbaris doma. Dan pada kalimat Allah ini ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf alif yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf ha. Menurut hukum mim mati ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf ta yang berbaris kasroh dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid disukun yang harus dibaca panjang 6 harakat. Dan selanjutnya ada tanda wakof. Tanda wakof ini dinamakan wakof aula, artinya lebih utama bila dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada huruf kaf yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada kalimat Allah. Kalimat Allah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena kalimat Allah ini didahului oleh huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah. Dan pada kalimat Allah ini ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf fa yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah tain atau berbaris tanwin fathah. Huruf ro ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris fathah tain atau berbaris tanwin fathah menghadapi huruf ro. Ini dinamakan idgham bila gunnah. Dan selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya
ada huruf H yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathatain atau berbaris tanwin fathah menghadapi huruf alif dan dihentikan membacanya. Ini dinamakan mad iwad yang harus dibaca panjang 2 harkat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah panduan ini, semoga mudah dipahami. Dan panduan ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan untuk panduan selanjutnya, insya Allah akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga panduan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.